Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita pada hari ini untuk belajar sedikit dari firman Tuhan di dalam Yohanes 19 ayat 28 hingga ayat 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncupkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudari, mari belajar daripada perkataan Yesus. Perkataan yang telah diucapkannya di kayu salib, sudah selesai. Saudara-saudari, apa yang Yesus telah selesaikan? Yesus telah menyelesaikan misi Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus telah menjadi jalan kebenaran dan hidup, menjadi jalan perdamaian di antara Allah dan manusia, supaya barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, akan diperdamaikan dengan Allah, dan mereka akan mendapat pengampunan sehingga mereka beroleh kesempatan untuk memperolehi hidup yang kekal bersama Yesus di sorga. Saudara-saudari, pada ketika itu, ketika penyaliban Yesus, hadir juga ibunya Maria yang melihat anaknya Yesus, sehingga Yesus menghembuskan nafasnya di atas kayu salib. Sebagai manusia biasa, Maria, walaupun dia cukup sadar, dia cukup tahu siapa Yesus dan apa misi Yesus, tetapi sebagai manusia biasa, sebagai seorang ibu, dia juga bergumul, dia juga sangat-sangat menderita, dia juga sangat-sangat sakit. Mungkin juga selepas kematian Yesus, sebagai seorang ibu, sebagai manusia biasa, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, peristiwa ketika Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus dipakukkan di kayu salib, saya pasti ada waktunya Maria mengenang, mengingat kembali penderitaan Yesus, sehingga sebagai ibu, dia merasa sakit yang luar biasa. Dia menyaksikan sendiri kematian anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini saya mengajak kita untuk coba belajar dari perkataan Yesus, sudah selesai. Jika message ini sampai kepada saudara-saudari, mungkin kita juga pernah mengalami perasaan kesakitan karena kehilangan orang yang sangat kita kasihi, orang yang sangat dekat dengan kita. Kadang-kadang kita terpikir, kadang-kadang kita teringat semula bagaimana orang yang kita kasihi itu sangat menderita. Kita teringat semula bagaimana peristiwa dia menderita karena sakit penyakit, mungkin juga menderita karena kemalangan, mungkin juga menderita karena dikhianati, mungkin juga menderita karena diperlakukan secara tidak adil. Kita ingat semua itu. Mungkin kita mengingat hal-hal itu berlaku. Walaupun ya sudah berlalu, ia masih tertanam di dalam hati kita. Ia masih tertanam teguh di dalam hati kita. Sehingga ketika kita mengingatnya semula, kita merasa sakit. Saudara-saudari, seperti Maria, pasti perkataan Yesus sudah selesai ini, sungguh-sungguh dia dengar, dia terima, dan dia akui.
Dan saya percaya perkataan sudah selesai ini sepatutnya memberikan kelegaan kepada Maria, memberi ketenangan kepada Maria. Saya percaya juga di dalam pergumulan Maria sebagai manusia biasa, ada saatnya dia merasa sangat lemah. Ada waktunya dia mengingat bagaimana Yesus, anak yang dia kasihi, anak yang dia sayangi, anak yang dia jaga sepenuh hati. Dia saksikan sendiri anak dia dicambuk. Dia saksikan sendiri anaknya menderita. Dia saksikan sendiri anaknya sampai mati di kayu salib. Saya percaya Maria sangat menderita di dalam mengingati peristiwa yang berlaku terhadap Yesus. Saudara-saudari, mungkin kita juga mengingati peristiwa-peristiwa yang berlaku terhadap orang yang kita kasihi. Ketika mereka menderita karena sakit, ketika mereka menghembuskan nafas terakhir mereka, ketika mereka diperlakukan secara tidak adil. Mungkin ada ahli keluarga yang meninggal karena penyakit. Mungkin juga ada yang meninggal karena kemalangan. Mungkin juga ada yang meninggal karena perlakuan yang tidak baik daripada orang lain. Mungkin juga dibunuh, disakiti, dan sampai dibunuh. Saudara-saudari, hal ini memang sangat menyakitkan. Hal ini tidak mudah untuk dilupakan. Sebagai manusia biasa yang ada hati nurani, kita menderita, kita sakit. Tapi pada hari ini, jika message firman Tuhan ini sampai kepadamu yang sedang menderita, kepadamu yang sedang sakit, kepadamu yang sedang mengingat-ingat kesakitan orang yang sudah pergi mendahului kita. Jika message ini sampai kepadamu, orang-orang yang sedang menanggung derita, merindui orang yang telah pergi, merindui orang yang dulunya pernah menderita karena sakit penyakit ataupun karena masalah-masalah lain. Atau mungkin kita juga teringat bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Mungkin kita teringat bagaimana sikap kita terhadap mereka, layanan kita terhadap mereka, layanan yang tidak baik yang kita lakukan terhadap mereka pada hari ini. Jika message ini sampai kepadamu, mari bersama-sama dengan saya. Mari datang kepada Tuhan. Mari relahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari lepaskan kesakitan yang ada di dalam diri kita ini kepada Tuhan. Fasa hidup orang-orang yang kita sayangi itu sudah selesai. Dan kita percaya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, sekalipun mereka sudah mati, tapi suatu ketika nanti mereka akan dibangkitkan semula. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada sukacita. Dan kita menunggu-nunggu janji Tuhan. Saudara-saudari, mari katakan kepada diri kita, fasa hidup, fasa perjuangan, bahkan fasa sakit kehidupan orang-orang yang kita sayangi, yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu sudah selesai. Dan kita harus berjalan maju, melaksanakan panggilan Tuhan, tugas yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita, sehingga akhirnya hidup kita juga Tuhan katakan sudah selesai dan waktunya untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Semua yang telah berlaku itu ada maksud Tuhan. Semua yang telah berlaku itu ada di dalam kawalan Tuhan. Saudara-saudari, jika Anda adalah orang seperti saya, yang seringkali merindui, yang seringkali sakit, yang seringkali mengingat kenangan dengan orang-orang yang telah pergi, dan seringkali merasa sakit, mari pada hari ini saya mengajak kita, cukuplah, sudah selesai. Mari fokus kepada panggilan Tuhan. Mari fokus kepada apa yang Tuhan mau
kita lakukan di dalam hidup kita. Mari fokus kepada panggilan syurgawi. Tuhan Yesuslah yang menuntun kita. Tuhan Yesuslah yang menyertai kita melalui apapun keadaan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Mari mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, waktu kita kepada Tuhan. Yang sudah lalu, biarkan berlalu. Mari kita maju ke depan bersama Tuhan yang mengasihi, yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau memperingatkan kami bahwa segala sesuatu ada tempo, ada tarik luput yang telah Tuhan tentukan. Oh Tuhan, jika ada di antara kami yang mendengar message perkongsian firman Tuhan pada hari ini, yang seringkali merasa sakit, menderita, karena terkenang orang-orang yang telah pergi mendahului kami, yang telah dipanggil Tuhan lebih dulu. Kami teringat bagaimana mereka sakit. Kami teringat bagaimana mereka menderita. Kami teringat apa yang telah mungkin kami katakan kepada mereka yang menyakiti hati mereka. Oh Tuhan, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar di kaki Tuhan. Kami mau belajar dari perkataan Yesus. Sudah selesai. Apa yang telah mereka lalui, orang-orang yang telah pergi mendahului kami, apa yang mereka telah lalui, fasa hidup mereka sudah selesai. Dan dengan iman kami meyakini bahwa mereka memulakan hidup yang baru bersama Yesus di dalam kerajaan Bapa di surga. Kami yang masih ada ini, yang masih tinggal di dunia ini, Tuhan, tolong kami untuk menghadapi hari-hari kami ke depan dengan penuh percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan hati kami. Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Engkau Tuhan yang menolong kami, menjaga kami untuk tetap tegar, untuk tetap kuat menghadapi apapun keadaan pada hari ini dan pada waktu hadapan. Tuhan, tolong kami untuk setia kepadamu, percaya kepadamu. Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus menyembuhkan kami. Tuhan Yesus menguatkan kami. Sehingga sampai waktunya Tuhan membawa kami pulang. Apabila Tuhan katakan, bagi kami sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.